kabar saudaraku semua yang terkasih? Semoga sukacita dan damai sejahtera selalu melimpahi kita setiap hari dalam setiap kondisi. Karena Tuhan menjanjikan Dia akan hadir dalam setiap musim dalam kehidupan kita. Amin. Oke, kembali lagi bersama aku, Monica, dalam sharing Alkitab bareng Mormon. Ini adalah episode yang ke-12. Dan seperti biasa, sebelum sharing-sharing, aku akan baca beberapa ayat dari kitab suci, entah itu perjanjian lama atau perjanjian baru. Nah, kali ini bacaannya diambil dari surat Rasul Yohanes yang pertama. Oke, kita langsung aja mulai baca dari Alkitab, surat Yohanes yang pertama. Surat Yohanes yang pertama, bab 2, ayat 3 sampai dengan 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, jadi untuk ayat kali ini mungkin akan sedikit menyentil kita masing-masing yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita sebagai umat Kristiani seringkali kita lihat mungkin di data pengisian data diri, untuk entah itu untuk KTP atau untuk pekerjaan atau itu untuk kegiatan sekolah atau perkuliahan, kita seringkali mencantumkan kolom keyakinan atau agama. Kita pilih apa, entah itu Kristen, entah itu Katolik. Nah, di sini sebagai umat Kristiani kita tentu pasti bisa menjawab, Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan. Dia mati di kayu salib dan bangkit di hari ketiga untuk menebus dosa manusia. Kisah ini mungkin telah kita dengar setiap kali dalam ibadah, terutama dalam penyaliban Yesus Kristus, dan ini sudah kita yakini sebagai bagian dalam ajaran kitab suci kita. Permasalahannya adalah kita meyakini Yesus wafat dan bangkit di kayu salib yang merupakan salah satu peristiwa terbesar dalam keyakinan umat Kristiani. Tapi dengan mencantumkan bahwa kita percaya Yesus, kita adalah umat Kristen atau umat Katolik, dan kita tahu Yesus itu siapa. Yesus itu anak dari Yusuf dan Maria, dikandung dari Roh Kudus saat Bunda Maria masih perawan, punya 12 rasul. Informasi ini tentunya udah kita tahu sejak kita ikut masa-masa sekolah minggu. Tapi yang diinginkan oleh Yesus sendiri, yang dimaksud dengan mengenal Dia, itu gak cuma, oh itu Yesus, oh itu Tuhanku, oh aku agamanya ini, oh aku tahu, aku harus ke gereja, aku tahu aku harus berdoa tuh gimana. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Di sini Rasul Yohanes mengungkapkan, dan inilah tandanya kita mengenal Allah, Allah yang telah berwujud dalam sosok manusia, Yesus Kristus, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini harus digarisbawahi, jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Dan di sini lanjutkan, barang siapa aku mengenal Dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ini ibaratnya seperti orang yang, maaf ya, hipokrit atau munafik. Kita mengaku sebagai pengikut Kristus,
Kita tahu itu Yesus itu siapa, tapi kita masih bandel, kita nggak ikut perintah-perintah Dia. Apa kita masih layak disebut pengikut Kristus? Jika kita pengikut Kristus, ya kita harus mengikuti Dia, mengikuti semua hal yang Ia lakukan. Tentu dalam hal artian konteksnya berbeda pada zaman Yesus dan sekarang. Tapi Yesus memberikan banyak sekali firman di dalam Perjanjian Baru, terutama tentang bagaimana sikap hidup kita. Kalau kita mau kulik-kulik lagi tentang sabda-sabda Yesus, itu seperti bersukacitalah 10 kabar bahagia, kemudian doa Bapa kami, kasihilah musuhmu, dan berdoalah yang bagi menganiaya kamu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Buah-buah kasih, buah-buah roh. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Aku menyertaimu sampai akhir zaman. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Yesus memberikan banyak sekali contoh. Dia mau misalnya untuk membantu orang, menyembuhkan orang, tanpa melihat dia itu siapa. Tuhan memberikan contoh. Dia menerima si pemungut cukai yang banyak orang tidak menyukai pemungut cukai karena mereka merupakan sosok yang istilahnya dipandang rendah ya pada zaman Yesus Kristus, karena mereka sebagai petugas pemungut pajak yang dirasa memberatkan bagi sebagian orang. Tapi Yesus mau menerima mereka. Yesus mau menerima orang-orang berdosa. Yesus bahkan mau menerima Maria Magdalena, seorang yang telah berlaku zina pada zaman itu. Ada banyak hal yang kita bisa dapatkan dari Yesus yang kita bisa lakukan sampai sekarang. Dan di sini Rasul Yohanes menekankan agar kita jangan bersikap hipokrit atau munafik. Jangan kita hanya sekedar mengaku, agamaku Kristen loh, aku agamanya Katolik loh, aku pengikut Yesus loh, terus kita merasa pede gitu masuk surga. Enggak, bukan itu yang diinginkan. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Seperti episode sebelumnya, yang seperti yang sudah disabdakan Tuhan dalam kitab suci, Tuhan menginginkan hidup kita benar sesuai dengan perintah-perintahnya. Hindari itu pencurian, percabulan atau perzinahan, iri hati, dengki, sombong. Semua buah-buah kedagingan kita bersihkan semua yang diri kita. Tapi terkadang kita sendiri gak sadar kita telah melakukan dosa. Coba, mari kita ingat hari ini, kita lihat lagi ke dalam diri kita. Udah dosa apa ya kita hari ini? Mungkin ada sebagian dari kita tanpa sadar telah berlaku berzina, walaupun tidak melakukan hubungan yang intim dengan lawan jenis, tapi kita menonton film porno, ataupun kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah, yang masuk dalam kategori percabulan atau zina. Itu tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tinggalkan semuanya itu. Stop nonton film porno. Ya, walaupun ada hasrat untuk bagi yang sudah berumur dewasa untuk menyalurkan hasrat semacam itu, kita sebagai manusia itu memiliki pengendalian diri. Meskipun dorongan itu cukup tinggi, tapi kita belum menikah, kita tidak bisa melakukannya dengan pacar kita, karena Tuhan tidak berkenan terhadap hal ini. Sederhananya begini, saudara-saudaraku, kita diberikan organ kewanitaan dan kepriaan. Itu fungsinya sebagai organ reproduksi, bukan sebagai organ kesenangan.
Dan perlu diingat bahwa kita manusia memiliki akal, budi, dan pengendalian diri. Meskipun kita masih belum menikah yang di luar sana, ataupun yang sudah menikah tapi tertarik dengan sosok lain di luar kehidupan perkawinannya, untuk melakukan hubungan yang tidak tepat, tidak benar, kita harus mampu mengendalikan diri. Caranya bagaimana? Melawan buah-buah kedagingan memang tidak mudah. Namun kita memiliki buah-buah roh, dan kita memiliki Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, di jiwa kita masing-masing. Setiap kali kita memiliki keinginan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, segeralah meluangkan waktu sebentar untuk berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus, mohon kekuatan Roh Kudus, mohonlah agar kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan diri kita sendiri, agar kita lebih banyak melakukan buah-buah roh daripada buah-buah kedagingan. Ini tidak mudah, saudaraku, apalagi buat saudaraku atau mungkin yang di luar sana yang terbiasa melakukan hal itu dan hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ini tentunya tidak mudah. Namun ingat, kita memiliki Tuhan kita Yesus Kristus, kita memiliki Roh Kudus, dan kuasa Roh Kudus itu sungguh sangat dahsyat, mampu melakukan segala sesuatu, karena Roh Kudus adalah roh yang berasal dari Allah. Contoh dosa lainnya adalah gosip. Buat saudaraku yang cewek-cewek, kayaknya ada aja yang kurang. Kalau kumpul-kumpul rame-rame bareng-bareng enggak gosip itu kayaknya kurang keren gitu, kayak sayur nggak ada garamnya gitu, kayak ngapain kumpul-kumpul nggak gosip. Tapi ingat saudaraku, ingat Tuhan tidak berkenan. Jangan mengucap saksi dusta terhadap samamu. Meskipun awalnya dari curhat, terkadang dari curhat itu berkembang, dibumbui, ditambahin jadi sesuatu yang harusnya A, kemudian jadi B, C, D, E, F, G, panjang kali lebar. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya terjadi. Itulah pentingnya kita memiliki pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Bahkan dalam ketemu teman sekalipun, ngafe, nongki-nongki, atau mungkin kumpul-kumpul di rumah siapa dan di mana gitu, tetap mohon pimpinan Roh Kudus agar dalam segala situasi, meskipun kata-kata bercandaan, usahakanlah sebisa mungkin dengan kuasa Roh Kudus jangan mengucapkan saksi dusta. Apabila ada yang mungkin membicarakan sesuatu yang negatif terkait orang lain, ubahlah menjadi positif. Ampunilah kesalahannya jika dia pernah berbuat salah. Misalnya sosok A ini sangat mengganggu, ampunilah dia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan kita yang mengaku murid Kristus, yang kita rajin berdoa 1 jam setiap hari, bisa saja kita melakukan dosa. Kita tidak ada bedanya dengan mungkin dia yang telah melukai hati kita, atau bahkan mungkin yang melukai hati kita adalah keluarga kita sendiri. Tidak ada yang sempurna jadi manusia. Jadi memerlukan kerelaan hati kita untuk mengampuni. Jika di dalam hati kita sudah ada pengampunan, apapun orang lain yang perbuat terhadap kita, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Jika kita mampu mengampuni, tidak ada lagi luka hati. Jika kita telah mampu mengampuni, kita akan bersuka cita dengan los. Jika kita sudah mengampuni, tidak ada iri hati dan dendam. Semua rasa itu akan hilang. Yang ada damai, sejahtera, dan sukacita yang memenuhi hati kita. Tuhan menjanjikan damai sejahtera dan sukacita. Tapi jika di dalam hati kita atau dalam pikiran kita ada hal yang mengganjal, kita harus membersihkan semuanya itu dulu agar benar-benar merasakan kuasa
yang dari atas, yang dari Tuhan yang bertahta di tempat yang maha tinggi bagi kita. Tidak mudah saudaraku untuk menjaga pikiran kita, untuk berpikir tidak menghindari pikiran yang tidak senonoh, untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin kasar, jelutukan yang kadang-kadang kejam, kata-kata yang mungkin nyinyir. Apalagi sekarang kalau nggak nyinyir nggak seru ya. Tapi Tuhan tidak berkenan terhadap hal itu. Melalui video ini, aku ingin mengingatkan kembali ke saudara-saudaraku semua, agar kita semua, ayo kita rame-rame, kita perbaiki hidup kita menjaga pikiran kita menjaga hati kita menjaga tutur kata dan sikap kita, agar segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan, agar sewaktu-waktu bila Tuhan memanggil kita pun layak masuk dalam kerajaan surga. Hanya itu aja saudaraku, hanya itu saja. Aku ingin saudara-saudaraku juga merasakan kebahagiaan dan sukacita dan nikmat yang luar biasa di surga. Kehidupan kekal yang tidak berkesudahan bersama Tuhan kita. Demikian video sharing Alkitab bareng Mormon ini aku sampaikan. Tetap teguh dalam iman saudaraku semuanya, meski kita tidak mampu berkumpul bersama di gereja, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Melalui video ini aku ingin mengajak kalian semua untuk tetap teguh di dalam Kristus. Tetap teguh untuk menjaga diri kita sendiri dari segala sesuatu yang jahat. Tetap teguh memegang janji-janji Tuhan dan firman-firman-Nya. Dan jangan lupa saudaraku, bersukacitalah senantiasa. Karena kita adalah pemenang hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Karena kita bersama Tuhan Yesus yang menyertai kita. Syaratnya cuma satu. Mari kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Ini adalah sharing Alkitab bareng Mormon yang ke-12. Ikuti sharing Alkitab bareng Mormon selanjutnya. Dan ayo, siapa yang ingin sharing, ingin berbagi kisah dan pengalaman merasakan mukjizat Tuhan, silahkan komentar di bawah, atau ayo bikin video-video yang serupa untuk semakin lebih banyak merangkul jiwa-jiwa dan menyebarkan firman-firman Tuhan yang menguatkan kita. Terima kasih saudaraku telah menonton video ini. Tuhan memberkati. Bye-bye.